Assalamualaikum Bu Sofi. Waalaikumsalam Bu Yeni, apa kabar? Baik, maaf tadi saya sudah mengirimkan pesan lewat WA kepada Ibu. Ibu sudah membaca Betul, pesan nggak saya? apa-apa. Sudah, ayo duduk dulu, silakan duduk. Oke Bu, maaf nih mengganggu Ibu, ada jam mengajar barangkali? Enggak nih, lagi kosong, lagi santai. Tadi sambil ngoreksi pekerjaan anak-anak. Silakan, ada apa nih, gimana? Ini Bu Sofi, saya tuh lagi pengen dapat teman untuk berbagi cerita lah ya. Lagi merasa agak terpuruk seperti itu, agak sedih, sedikit kecewa kalau boleh dibilang seperti itu. Jadi jujur saja lagi down, lagi fase downnya. Kalau kita ngomong kadang-kadang sebagai seorang guru tuh ada rasa gagal kok untuk membimbing dan menuntun anak-anak kita, seperti itu Bu Sofi. Makanya pengen cari teman buat sharing lah seperti itu. Iya, gini, sebelum kita selesai ngobrol nih, kira-kira nanti kalau kita sudah selesai curhat-curhatan, kira-kira ingin didapatkan Bu Yeni apa? Saya pengen setelah kita berbicara, setelah saya mengungkapkan permasalahan ini kepada Bu Sofi, saya punya satu gambaran tentang apa sih yang bisa saya lakukan untuk mengatasi perasaan yang muncul dalam diri saya saat ini. Itu harapan saya, mudah-mudahan tercapai ya Bu ya. Oke, gini, jadi Bu Yeni sedang mengalami suatu masalah, sedang menghadapi suatu masalah yang menurut Bu Yeni merasa gagal. Nah, boleh cerita lebih detail nggak situasi yang Bu Yeni hadapi sekarang? Oke, jadi Bu Sofi seperti ini, saya itu merasa gagal untuk mendampingi dan menuntun anak-anak, membimbing anak-anak dalam proses pembelajaran di kelas saya ya, terutama di kelas perwalian yang saya ampu ini. Ini tentang perwalian kelas saya Bu Sofi, 12 IPS 1 ya. Jadi situasi yang saya hadapi tuh saat ini seperti ini. Dari kita mulai awal pembelajaran di semester ganjil ini di bulan Juli kan sampai dengan rentang setengah semester ini, saya mendapati sebagian murid-murid saya itu banyak yang abai atas tugas yang saya berikan. Nah, jadi ada murid-murid itu yang seolah tidak peduli, seolah acuh terhadap tugas itu, walaupun tenggat waktu saya untuk mengumpulkan tugas itu sudah cukup lama loh Bu. Dan anak-anak murid-murid yang tidak mengumpulkan itu, ya murid-murid itulah, artinya bukan seluruh anak, tapi hanya tertentu beberapa murid saja. Jadi saya kok merasa seperti sesak gitu ya, kok anak-anak ini tidak berubah seperti itu, kenapa mereka selalu abai dengan tugas saya. Nah seperti itu Bu Sofi situasinya. Nah, kira-kira nanti yang ingin Bu Yeni capai, yang ingin Bu Yeni rasakan ketika sudah menghadapi solusi, mungkin mendapatkan solusi apa? Maksudnya ruang yang nyaman untuk Bu Yeni kira-kira nanti apa? Harapan saya ya Bu Sofia, dalam pembelajaran itu anak-anak tuh aktif, baik dalam proses pembelajaran maupun aktif dalam mengumpulkan tugas. Oke lah, katakanlah ada keterlambatan, tapi tidak dalam jumlah yang banyak dan tidak dalam kategori anaknya yang itu-itu saja. Artinya kalau yang selama ini adalah pengurangan dari segi jumlah, dari segi siswa yang murid yang mengumpulkan tugas itu. Nah itu harapan saya. Jadi pembelajaran itu aktif, salah satunya murid mengumpulkan tugas itu aktif juga seperti itu, tidak perlu ditagih, tidak perlu abai dan cuek. Iya, harapan seperti itu sebenarnya mungkin harapan semua guru ya Bu Yen. Jadi permasalahan yang Bu Yeni sedang hadapi ini adalah masalah kita bersama sebenarnya. Bu Yeni juga harus percaya dan yakin bahwa Bu Yeni pasti bisa menyelesaikan dan mendapatkan solusi yang tepat. Yakin sekali, apalagi selama ini saya tahu bagaimana track record Bu Yeni sangat proaktif terhadap anak-anak, juga termasuk dekat terhadap anak-anak. Nah, kira-kira menurut Bu Yeni, Bu Yeni, rencana aksi Bu Yeni seperti apa yang akan Bu Yeni lakukan agar Bu Yeni dapat menyelesaikan permasalahan ini? Kira-kira apa yang ingin Bu Yeni lakukan?
Oke, nah sebelum saya menyampaikan rencana aksi ini, saya sekadar bercerita ya kepada Bu Sofi. Sebenarnya saya sudah melakukan aksi juga sebelum sebelum merasa gagal seperti ini dan memutuskan berbicara dengan Bu Mhm, Sofi. mhm. Saya sudah pernah memanggil anak itu secara individual. Jadi awalnya Oke. tuh yang sering tidak mengumpulkan atau abai terhadap tugas itu ada 10 murid. Mhm. Saya sudah memanggil mereka satu persatu, menanyakan apa masalahnya, kemudian saya ingatkan, kemudian saya juga kalau di grup kelas itu kalau besok pengumpulan tugas, saya sudah mengingatkan di grup malam harinya jangan lupa seperti itu. Dan alhamdulillah memang sudah ada hasilnya dari 10 orang yang selama ini abai itu di bulan terakhir ini hanya tertinggal 5 orang saja yang menjadi abai. Nah, 5 orang inilah yang menjadi titik perasaan kegagalan saya seperti itu. Nah, jadi Oke. rencana aksi yang ingin saya lakukan itu Bu Sofia, rencananya karena saya sudah memanggil mereka secara individu, saya berpikir barangkali kalau secara individu 5 orang ini belum juga menunjukkan hasil seperti yang saya harapkan, barangkali untuk 5 orang murid ini saya perlu melibatkan orang tua. Mhm. Saya berencana berpikir alangkah baiknya mungkin saya melibatkan orang tua, memanggil orang tua mereka untuk berbicara tentang permasalahan yang dihadapi murid ini. Kenapa saya harus melibatkan orang tua, Bu Sofi? Karena dari pembicaraan yang kami lakukan secara individual itu, saya menemukan satu fakta bahwa 5 orang murid ini itu punya aktivitas di luar sepulang sekolah, mencari nafkah, Ya. mencari uang seperti itu. Waduh. Jadi ada yang bekerja di warung nasi goreng, kemudian ada yang bekerja tuh di peternakan ayam, nganter ayam ke tempat penjualan-penjualan sampai dini hari. Kemudian ada juga yang bekerjanya itu di warung bakso. Nah, jadi saya pikir permasalahan ini mungkin kalau tidak bisa terselesaikan lewat pembicaraan individu, mungkin harus melibatkan orang tua. Saya harus menanyakan kepada orang tua mereka, apakah upaya mencari uang itu dilakukan memang karena keinginan anak, ataukah memang yang mengizinkan dan menyuruh karena dengan alasan untuk membantu perekonomian. Jadi informasi itu yang perlu saya dapatkan. Sepertinya saya pernah mengingatkan silakan mencari uang, tetapi tolong dalam koridor yang nyaman dan aman untuk sekolah, tapi sepertinya belum berhasil. Jadi mungkin melibatkan orang tua adalah rencana itu yang saya harus lakukan, Bu Sofia. Bagaimanapun anak-anak itu kan di rumah mencari nafkahnya, mencari uangnya di rumah. Rasanya tidak mungkin kalau orang tua mereka tidak tahu tentang aktivitas mereka itu. Nah, saya ingin melihat berapa urgensi sih mereka mencari uang itu di mata orang tuanya. Seperti itu, Bu Sofi. Wah, itu rencana aksinya udah keren banget tuh Bu Ian. Jadi berkolaborasi dengan orang tua ya Bu Ian. Jadi mengonfirmasi apakah mereka bekerja itu karena mereka memang mau sendiri ataukah memang karena kebutuhan. Itu udah baik banget Bu Ian. Nah, kira-kira kapan Bu Ian mau melakukan itu? Melaksanakan rencana aksinya? Saya mau melaksanakannya secepat mungkin, tapi barangkali ya Bu Sofia, selain saya melibatkan orang tua, saya perlu meminta bantuan guru BK juga ya barangkali. Kenapa Oke, jadi yang bisa bantu Bu Ian nanti menurut Bu Ian adalah orang tua dan guru BK seperti itu. Jadi kan guru BK ini saya pantau, ya Bu Sofi tahu sendirilah guru BK di sekolah kita ini kan rasa kepeduliannya itu kurang sekali ya. Jadi kalau kita sebagai wali kelas itu tidak melaporkan, mereka tidak peduli. Kita melapor pun kadang masih tidak peduli. Tapi saya pikir mereka tetap harus dilibatkan dalam masalah ini. Jadi saya berpikir akan meminta bantuan guru BK juga. Jadi sebelum saya memanggil orang tua, saya ingin menyampaikan masalah ini kepada guru BK. Jadi saya mau melihat pandangan guru BK juga terhadap masalah ini, baru pada saat saya memanggil orang tua murid besok atau besok lusa seperti itu ya, saya akan melibatkan guru BK juga Bu. Rencana saya seperti itu. Iya, nah keren tuh Bu. Jadi memang apa yang sedang kita hadapi di sekolah, namanya saja di sekolah, di sebuah organisasi, maka tidak mungkin
mungkin kecil kemungkinan kita bisa berjalan sendiri, maka pasti kita membutuhkan kolaborasi dari orang tua pastinya, dan guru BK juga orang yang paling tepat mungkin menurut saya, Bu, selain wali kelas, kita sebagai wali kelas. Kenapa? Karena guru BK paling tidak mempunyai track record, mereka memahami catatan-catatan anak selama ini seperti apa. Kemudian paling tidak juga guru BK lebih memahami psikologi anak-anak, jadi seperti apa lebih baik menghadapi anak-anak. Itu udah bagus banget, Bu Ian. Jadi secepatnya ya Bu Ian, kapan nih mau dilaksanakan? Rencana saya ini udah agak-agak nyaman nih, udah curhat-curhatan nih. Rencana saya jadi setelah berbicara dengan Bu Sofi, saya mau bicara dengan Bu Devi sebagai guru BK. Baru setelah itu, setelah berbicara dengan Bu Devi sebagai guru BK itu, baru saya akan sampaikan permasalahan murid saya, upaya yang sudah saya lakukan, kemudian rencana aksi yang pengen saya lakukan juga kepada Bu Devi, seperti itu. Nah, siang ini, setelah ini, nanti saya lihat Bu Devi ada waktu, saya mau bicara dengan beliau. Nah, untuk pemanggilan orang tua mungkin akan saya lakukan mulai besok pagi, Bu Sofi. Jadi 5 orang itu akan saya panggil orang tuanya, tapi tidak dalam jam yang bersamaan. Bagaimanapun kan kita menjaga privasi ya, Bu Sofi. Ya, betul. Saya akan mengatur jam satu anak itu adalah dalam satu sesi jam nantinya. Jadi pembicaraan juga nanti lebih menjamin lah kenyamanan bagi orang tua maupun bagi murid untuk menyampaikan sebenarnya apa sih yang menjadi kendala bagi mereka dalam melaksanakan tugas saya selama ini. Oke. Kemudian Bu Yeni, kira-kira komitmen apa yang Bu Yeni ingin dapatkan dari rencana aksi Bu Yeni ini? Saya pikir komitmen yang saya ingin lakukan ya terkait aksi ini adalah satu, semangat dulu ya. Kalau kita tidak bersemangat itu rasanya Bu Sofi, rencana aksi seperti apapun itu tidak akan bisa kita laksanakan. Kemudian saya juga komitmen untuk melakukan kolaborasi yang lebih intens. Ya, walaupun saya paham guru BK, Ibu paham guru BK kita itu kurang kepeduliannya, tapi kita ingin menjalin kolaborasi dengan beliau. Siapa tahu kalau kita lakukan secara intens seperti itu ya, secara terus-menerus berkesinambungan, tupoksi dan fungsi mereka sebagai pembimbing, konseling anak-anak murid-murid kita akan lebih maksimal seperti itu. Jadi saya pikir komitmennya adalah semangat yang pertama, kemudian adalah kolaborasi yang berkesinambungan seperti itu. Iya, benar banget tuh Bu. Jadi yang pertama adalah pasti kolaborasi, karena kita memang membutuhkan orang lain dan kita berada di lingkungan atau di organisasi yang kita pasti saling membutuhkan. Mungkin ketika teman kita ada yang kurang peduli, mungkin betul sering-sering diajak kolaborasi Bu Yeni. Mungkin dengan seperti itu mungkin kita bisa saling dekat, bisa saling memahami, kemudian continue selalu dilaksanakan biar tidak biar kita terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Semangat ya Bu Yeni ya. Pokoknya tugas kita menjadi guru ini adalah tugas yang mulia. Sekali lagi saya katakan bahwa apa yang Bu Yeni rasakan itu adalah permasalahan kita bersama. Kita sama-sama bersemangat untuk menjadi pembimbing anak-anak murid kita, karena tugas mulia guru ya, tugas sangat mulia, tentu tidak mudah untuk kita menjalankannya. Perlu komitmen, perlu kolaborasi, dan continue dilakukan terus-menerus agar tujuan kita bisa tercapai ya Bu Ian ya. Oke Bu Sofi, terima kasih banget ya, saya sudah diberi kesempatan untuk bercerita seperti ini, berbagi perasaan sampai menemukan solusi ya atas masalah kegalauan saya saat ini. Luar biasa sekali Bu Sofi rasanya. Sama-sama Bu Ian, saya yang merasa terima kasih karena sharing ini juga menjadi pelajaran buat saya juga. Oke lah, nanti mungkin 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan saya pengen sharing lagi, nanti saya cerita sama Bu Sofi apa sih hasil rencana aksi ini ya, barangkali bermanfaat untuk saya, untuk Ibu, juga untuk rekan-rekan yang lain buat saya tunggu Bu Yen gitu ya. Saya tunggu, semoga lancar, semoga tujuan kita menjadi guru baik, guru yang baik untuk murid-murid kita menjadi bahagia, murid-murid kita menjadi nyaman, kita juga nyaman, berjalan dengan lancar ya Bu Yen.
Saya pamit dulu Bu Sophie, terima kasih atas waktunya. Kebetulan bel sudah berbunyi, saya ada jam di Oke. 12. Makasih sekali lagi Oke. Bu Sophie ya atas Sama-sama. Sama-sama Bu Yeni. waktunya. Waalaikumsalam.